Kiamat adalah suatu hal yang pasti terjadi. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tentang adanya hari akhir ini. Salah satu cara untuk menambah keyakinan kita terhadap hari akhir adalah dengan mempelajari sesuatu yang berkenaan dengan hari akhir. Salah satu yang wajib kita ketahui adalah tanda-tanda hari kiamat, baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan hari kiamat, mulai dari nama lain dari hari kiamat hingga proses terjadinya hari kiamat. Banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tentang terjadinya hari kiamat di dalam Al-Quran. Namun kita paham bahwa matahari adalah sesuatu yang paling vital di alam semesta. Jika saja pergerakan matahari berbeda sedikit daripada biasanya, boleh jadi matahari tidak lagi memberikan kehangatan dan semua makhluk di bumi pasti kedinginan. Atau sebaliknya, matahari bisa memancarkan panas yang terik sehingga bumi menjadi sangat panas. Pada intinya, matahari adalah sumber daya bagi kehidupan kita. Jika saja matahari bergerak keluar dari siklus, maka sudah pasti ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti matahari seperti digulung. Dari kalimatnya saja kita sudah paham bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Penjelasan ini terdapat pada surat At-Takwir ayat pertama. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. Langit terbelah dan bintang-bintang berjatuhan. Allah menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti langit akan terbelah dan bintang-bintang akan berjatuhan menimpa bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Saleh dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, pada hari itu kiamat tidak tersisa satupun bintang di langit. Seluruhnya berjatuhan di atas bumi. Bintang gemerlapnya menghiasi malam yang jumlahnya tak terhitung itu. Ketika hari kiamat nanti akan berjatuhan, menghancurkan seluruh isi bumi dan penduduknya. مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم bisa dikatakan sebagai letusan yang paling dahsyat dalam sejarah manusia modern. Suara letusannya bisa terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusannya, atau bisa disimpulkan bahwa ledakannya dapat didengar 1/8 penduduk bumi saat itu. Sahabat beriman, ledakan ini kemudian dicatat di dalam The Guinness Book of Records sebagai letusan yang paling dahsyat dalam dunia modern. Jika satu gunung saja letusannya bisa menggegerkan dunia, bisakah kalian bayangkan jika yang meletus bukan hanya satu gunung, melainkan seluruh gunung yang ada di dunia? Penggambaran ini Allah perjelas di dalam surat Al-Kahfi yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47.
harta kekayaan ditinggalkan, tidak dipedulikan. Allah berfirman di ayat berikutnya untuk lebih memperjelas kondisi hari kiamat nanti yang artinya, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Allah menggunakan kata isyar yang menunjuk makna unta. Padahal dalam bahasa Arab, unta bisa juga disebut dengan jamal atau ibil. Isyar sendiri artinya adalah unta yang sedang bunting. Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi, isyar itu menunjukkan bahwa kehamilannya sudah mencapai bulan 10. Dalam kehidupan bangsa Arab tradisional, unta adalah harta yang paling berharga. Apalagi ketika unta itu dalam keadaan hamil, harga dari unta akan semakin mahal. Jika kita kiaskan pada masa sekarang, unta hamil bisa diartikan sebagai harta kekayaan yang sangat bernilai. Allah memberikan gambaran bahwa pada hari kiamat nanti, orang-orang tidak akan memikirkan harta kesayangan mereka. Itu karena saking dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat. Orang-orang akan sibuk mencari tempat aman daripada mengurusi harta kesayangannya. Lautan dipanaskan. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa Sujirat bermakna dinyalakan, yang artinya lautan itu akan dinyalakan sehingga berubah menjadi lautan api. Makna ini senada dengan yang Allah jelaskan di dalam surat At-Tur ayat 6, bahwa di bawah dasar laut ada api. Ini artinya bahwa nanti ketika hari kiamat, lautan yang luas itu akan dipanaskan sehingga berubah menjadi api yang menyala dengan hebatnya. Dan saat itu bumi akan menjadi kering dan tidak ada air yang tersisa karena lautan yang berisi air sudah menjadi api. Itulah tadi gambaran mengenai hari kiamat yang ada di dalam surat At-Takwir. Sebenarnya masih ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang proses terjadinya hari kiamat. Kita sebagai seorang muslim sangat meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Marilah kita gunakan waktu dari sisa hidup kita ini, sahabat beriman, dengan banyak beramal tanpa harus menghitungnya, karena di akhirat nanti adalah waktu perhitungan tanpa ada amal lagi. Wallahu a'lam bishawab.